Kadang yang membuat kita bertahan bukan cinta, tapi momen. Satu hari dia perhatian, satu malam dia minta maaf. Satu percakapan terasa hangat lalu. Kita lupa pada 10 hari sebelumnya yang penuh diam, dingin, dan keraguan. Kita menggenggam satu perasaan manis, lalu menutup mata dari pola yang berulang. Padahal, psikologi tidak membaca hubungan dari satu adegan. Ia membaca pola, dan pola tidak pernah berbohong. Perasaan itu cuaca. Pola adalah iklim. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam. Iklim terbentuk dari kebiasaan yang konsisten. Kamu bisa bertengkar hari ini dan baikan besok. Itu wajar. Tapi jika setiap konflik berakhir dengan kamu yang minta maaf meski bukan salahmu, jika setiap perbedaan selalu membuatmu merasa kecil, jika setiap kamu butuh kepastian justru dianggap menuntut, itu bukan lagi cuaca, itu iklim. Dan kamu sedang hidup di dalamnya. Seringkali kita tertipu oleh intensitas. Hubungan yang penuh drama terasa hidup, terasa dalam, terasa berarti. Padahal yang dalam belum tentu sehat. Psikologi menyebutnya sebagai ketertarikan pada pola yang familiar. Jika sejak awal kamu terbiasa mengejar, kamu akan merasa aneh ketika tidak perlu mengejar. Jika kamu terbiasa cemas, kamu akan menyebut ketenangan sebagai kurang greget. Tanpa sadar, kamu mengulang pola lama, lalu menyebutnya cinta. Stoikisme mengajarkan sesuatu yang sederhana namun keras. Lihat kenyataan apa adanya. Bukan seperti yang kamu harapkan, bukan seperti yang kamu bayangkan akan berubah. Apa yang berulang, itulah karakter. Apa yang konsisten, itulah niat. Seseorang mungkin salah sekali. Itu manusiawi. Tapi jika kesalahan yang sama muncul lagi, dan lagi, dan lagi, itu bukan ketidaksengajaan. Itu pola. Coba berhenti sejenak dari membela dia di dalam kepalamu. Hentikan narasi. Dia sebenarnya baik kok, cuma lagi capek, atau dia berubah karena situasi. Tanyakan hal yang lebih jujur. Dalam 30 hari terakhir, lebih banyak kamu merasa tenang atau cemas? Lebih sering kamu merasa dihargai atau dipertanyakan nilainya? Lebih sering kamu tertawa lepas atau overthinking sendirian? Jangan nilai hubungan dari satu momen romantis. Nilai dari ritmenya. Tubuhmu sebenarnya tahu saat namanya muncul di layar. Apakah dadamu ringan atau justru menegang saat kalian selesai bertemu? Apakah energimu bertambah atau terkuras? Psikologi menyebut ini sebagai respons sistem saraf. Stoikisme menyebutnya sebagai sinyal alamiah yang tidak boleh diabaikan. Kamu mungkin bisa membohongi logika, tapi tubuh jarang salah membaca ancaman. Masalahnya, kita sering takut kehilangan lebih dari takut terluka. Kita bertahan bukan karena bahagia, tapi karena takut sendirian. Lalu setiap ada satu kebaikan kecil, kita jadikan itu bukti bahwa ini layak diperjuangkan. Padahal satu kebaikan tidak menghapus pola pengabaian. Satu pelukan tidak menghapus kebiasaan meremehkan. Satu janji tidak menghapus inkonsistensi. Hubungan yang layak dipertahankan bukan hubungan yang sempurna, tapi hubungan yang menunjukkan pola perbaikan. Saat ada masalah, apakah ada usaha nyata untuk berubah? Saat kamu mengungkapkan perasaan, apakah itu didengar atau diputarbalikkan? Saat kamu menarik diri untuk menenangkan pikiran, apakah dia mendekat dengan dewasa atau justru menghukum dengan diam? Lihat kecenderungannya, lihat arahnya. Stoikisme tidak mengajarkan kita menjadi dingin. Ia mengajarkan kita menjadi jernih. Jernih melihat bahwa kita tidak bisa mengendalikan orang lain, hanya bisa mengamati dan merespons. Jika pola yang ada membuatmu terus mempertanyakan dirimu sendiri, mungkin yang perlu dipertanyakan bukan dirimu melainkan hubungan itu. Ada satu latihan sederhana. Bayangkan sahabatmu mengalami hubungan persis seperti yang kamu jalani. Dengan cerita yang sama, dengan pola yang sama. Apa yang akan kamu sarankan padanya? Bertahan karena dia sebenarnya baik, atau mundur karena harga dirinya terlalu berharga untuk dipertaruhkan? Mengapa standar nasihatmu untuk orang lain sering lebih sehat daripada standar yang kamu terapkan untuk dirimu sendiri? Kita sering jatuh cinta pada potensi, pada versi terbaik yang muncul sesekali. Tapi hidup dijalani bersama, versi yang paling sering muncul. Jika versi yang paling sering hadir adalah yang membuatmu ragu, gelisah, dan merasa kurang, maka itu yang akan kamu hadapi dalam jangka panjang. Bukan potensi, bukan janji, tapi kebiasaan. Kenali pola, bukan perasaan sesaat. Karena perasaan bisa dimanipulasi oleh kesepian, oleh ketakutan, oleh kenangan indah. Tapi pola adalah jejak nyata dari karakter. Dan karakter jarang berubah tanpa kesadaran dan usaha serius pada akhirnya. Pertanyaannya, bukan apakah aku masih mencintainya. Pertanyaannya adalah,
Apakah pola ini membawaku menuju versi diriku yang lebih kuat atau lebih rapuh? Jika hubungan membuatmu terus mengecil agar tetap diterima, itu bukan cinta yang dewasa. Jika hubungan membuatmu bisa jujur tanpa takut ditinggalkan, itu layak dipertimbangkan. Berhentilah menilai hubungan dari satu hari baik. Nilailah dari kebiasaan karena masa depanmu tidak dibentuk oleh momen terbaiknya, tapi oleh pola yang paling sering terjadi. Dan kamu berhak hidup dalam iklim yang menenangkan, bukan badai yang datang dan pergi sesuka hati. Ada satu pertanyaan yang jarang kita tanyakan saat sedang jatuh cinta. Apakah aku bertumbuh di sini? Atau justru mengecil? Kita terlalu sibuk mempertahankan, terlalu takut kehilangan, sampai lupa mengukur satu hal paling penting, arah hidup kita sendiri. Hubungan yang sehat tidak selalu mudah, tapi ia punya satu ciri yang jelas. Kamu tetap menjadi dirimu, bahkan versi yang lebih kuat. Jika yang terjadi justru sebaliknya, mungkin yang kamu pertahankan bukan cinta, melainkan ketakutan. Perhatikan dirimu sebelum dan sesudah hubungan itu dimulai. Dulu kamu berani berbicara, sekarang kamu lebih sering menahan diri. Dulu kamu punya banyak mimpi, sekarang kamu menyesuaikan semuanya agar tidak mengganggu kenyamanannya. Dulu kamu percaya diri, sekarang kamu sering merasa kurang. Ini bukan perubahan kecil, ini penyusutan perlahan yang sering tidak terasa, karena kamu melakukannya atas nama kompromi. Psikologi menyebut ini sebagai kehilangan identitas dalam relasi. Ketika kebutuhan untuk diterima lebih besar daripada kebutuhan untuk menjadi otentik, kita mulai mengedit diri sendiri. Kita mengurangi bagian yang dianggap terlalu, menyembunyikan pendapat agar tidak memicu konflik, dan menekan ambisi agar tidak membuat pasangan merasa terancam. Lama-lama, kamu tidak lagi tahu mana dirimu yang asli dan mana yang hanya versi aman, agar hubungan tetap berjalan. Stoikisme mengingatkan kita pada satu prinsip mendasar. Kendali hanya ada pada diri sendiri. Kamu tidak bisa mengendalikan bagaimana orang lain mencintaimu. Tapi, kamu bisa mengendalikan apakah kamu tetap menghormati dirimu. Jika sebuah hubungan memaksamu mengorbankan prinsip, harga diri, dan arah hidup, maka kamu sedang menyerahkan satu-satunya hal yang seharusnya kamu jaga, karaktermu sendiri. Cinta yang dewasa tidak membuatmu takut menjadi besar. Ia tidak merasa terancam oleh pertumbuhanmu. Ia tidak mengecilkan pencapaianmu agar dirinya terlihat lebih tinggi. Justru sebaliknya, ia memberi ruang. Ia mendukung tanpa merasa kalah. Ia bangga tanpa merasa tersaingi. Jika setiap kali kamu bersinar justru direspons dengan sindiran, diam, atau perubahan sikap, itu bukan dukungan. Itu kontrol yang halus. Tanyakan dengan jujur. Apakah kamu lebih sering merasa bebas atau berhati-hati? Apakah kamu bisa berbicara tanpa takut ditinggalkan? Apakah kamu berkembang karena didorong, atau bertahan karena takut sendirian? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin tidak nyaman, tapi di sanalah letak jawabannya. Seringkali kita bertahan karena sudah terlalu banyak investasi. Waktu, tenaga, perasaan. Kita takut semua itu sia-sia. Padahal, yang benar-benar sia-sia adalah bertahan di tempat yang membuatmu stagnan. Pertumbuhan memang tidak selalu nyaman, tapi ia memberi rasa hidup. Jika hubungan membuatmu kehilangan semangat, kehilangan arah, dan kehilangan keberanian untuk menjadi lebih, mungkin kamu sedang membayar harga yang terlalu mahal. Ada ilusi yang sering menjebak. Kamu berpikir kamu harus menunggu dia berubah, agar kamu bisa kembali menjadi dirimu yang dulu. Kamu menunda kebahagiaanmu sambil berharap situasi membaik. Tapi perubahan yang nyata tidak lahir dari tekanan, melainkan dari kesadaran. Dan kesadaran itu tidak bisa kamu paksakan pada orang lain. Stoikisme tidak menyuruhmu pergi begitu saja. Ia mengajarkan kejernihan. Lihat fakta, bukan potensi. Lihat kebiasaan, bukan janji. Jika dari waktu ke waktu kamu merasa semakin kecil, semakin ragu, semakin kehilangan arah, maka itu adalah pola, dan pola yang konsisten, jarang berubah, tanpa usaha serius dari kedua belah pihak. Bayangkan, 5 tahun ke depan, jika pola ini tetap sama, apakah kamu bangga dengan dirimu? Apakah kamu menjadi versi yang lebih kuat, lebih matang, lebih berani, atau justru lebih takut, lebih tergantung, lebih lelah? Masa depan tidak dibentuk oleh harapan kosong, tapi oleh arah yang sedang kamu jalani hari ini. Hubungan yang layak dipertahankan bukan yang membuatmu sempurna, tapi yang membuatmu berkembang, yang mendorongmu membaca lebih banyak, belajar lebih dalam, memperbaiki diri tanpa paksaan, yang membuatmu merasa aman untuk gagal dan berani untuk mencoba lagi. Di sana ada rasa saling membangun, bukan saling membatasi. Jika kamu harus mengecil agar tetap dicintai, itu bukan cinta yang sehat. Jika kamu harus mengorbankan mimpi agar hubungan tetap stabil,
Itu bukan kestabilan, itu penundaan kehancuran. Kamu tidak dilahirkan untuk hidup setinggi-setingga hanya demi mempertahankan seseorang. Pada akhirnya, ukurannya sederhana. Setelah bersamanya, apakah kamu lebih dekat dengan versi terbaik dirimu atau semakin jauh? Karena hubungan bukan hanya tentang bertahan bersama, tapi tentang tumbuh bersama. Dan kamu berhak berada di tempat yang membuatmu berkembang, bukan perlahan menghilang. Ada satu tes yang jarang diajarkan, tapi selalu jujur. Tes kedamaian batin. Bukan tes seberapa sering kalian tertawa. Bukan seberapa romantis dia saat suasana hati sedang baik. Tapi seberapa tenang jiwamu ketika menjalani hari-hari bersamanya. Karena hubungan yang layak dipertahankan bukan hanya yang membuatmu bahagia sesekali, melainkan yang membuatmu damai secara konsisten. Coba rasakan, bukan pikirkan. Saat namanya muncul di layar ponselmu, apa yang pertama kali muncul di tubuhmu? Ringan atau tegang? Antusias atau waspada? Tubuh tidak pandai berbohong. Psikologi menjelaskan bahwa sistem saraf kita selalu membaca rasa aman atau ancaman, bahkan sebelum pikiran menyusul dengan alasan pembenaran. Jika setiap pesan darinya membuat jantungmu berdebar karena takut salah bicara, itu bukan cinta yang menenangkan, itu kecemasan yang kamu biasakan. Banyak orang keliru mengira intensitas adalah kedalaman. Hubungan yang penuh drama terasa hidup, penuh gairah, seolah tak tergantikan. Padahal kedamaian sering terasa membosankan bagi mereka yang terbiasa dengan kekacauan. Jika kamu tumbuh dalam lingkungan yang tidak stabil, ketenangan bisa terasa asing. Lalu ketika akhirnya bertemu seseorang yang membuatmu cemas dan tidak pasti, kamu menyebutnya chemistry. Padahal bisa jadi, itu hanya pola lama yang berulang. Tes kedamaian batin sederhana. Dalam 30 hari terakhir, berapa malam kamu tidur dengan pikiran tenang, dan berapa malam kamu overthinking? Berapa kali kamu merasa cukup apa adanya? Dan berapa kali kamu merasa harus membuktikan diri agar tidak ditinggalkan? Hubungan sehat tidak menghilangkan masalah, tapi ia tidak membuatmu terus-menerus mempertanyakan nilai dirimu. Stoikisme berbicara tentang ataraksia ketenangan batin yang lahir dari kejernihan melihat realitas. Kamu tidak bisa mengendalikan pasanganmu sepenuhnya. Kamu tidak bisa memaksa dia membalas pesan lebih cepat atau menjadi lebih peka. Tapi bisa mengamati dampaknya terhadap jiwamu. Jika setiap interaksi mengikis ketenanganmu, itu adalah fakta yang tidak bisa diabaikan. Perhatikan juga, setelah kalian bertemu, apakah energimu bertambah atau justru terkuras? Apakah kamu merasa dipahami atau justru harus menjelaskan dirimu berulang-ulang tanpa pernah benar-benar didengar? Kedamaian bukan berarti tanpa konflik. Kedamaian berarti meski ada konflik, kamu tetap merasa aman. Aman untuk berbeda. Amen, untalk. Jujur, aman untuk menjadi dirimu sendiri. Ada hubungan yang membuatmu selalu siaga. Kamu takut salah kata, takut terlalu membutuhkan, takut terlihat lemah. Lama-lama kamu hidup dalam mode bertahan, dan ketika itu berlangsung cukup lama, kamu mulai menyebutnya normal. Inilah jebakan terbesar. Terbiasa dengan ketidaktenangan. Tes lainnya adalah keheningan. Coba beri jarak sejenak, bukan untuk menghukum, bukan untuk bermain strategi, tapi untuk mendengar dirimu sendiri. Saat tidak ada pesan, tidak ada pertemuan, tidak ada distraksi, apa yang kamu rasakan? Rindu yang hangat, atau justru lega yang menenangkan? Terkadang, jawaban paling jujur muncul saat kamu berhenti berinteraksi. Psikologi menyebut adanya trauma bonding, di mana ketegangan dan kelegaan datang bergantian, menciptakan ketergantungan emosional. Hari ini kamu terluka, besok dia manis sekali. Hari ini kamu diabaikan, besok dia memberi perhatian besar. Pola naik turun ini menciptakan ilusi kedalaman, padahal yang terjadi adalah siklus kecanduan emosional. Kedamaian sejati tidak naik turun. Se-ekstrem itu, ia stabil, ia konsisten. Stoikisme mengajarkan bahwa kualitas hidup diukur dari kualitas pikiran. Jika hubunganmu membuat pikiranmu terus gaduh, terus cemas, terus curiga, maka itu sinyal. Cinta yang matang tidak membuatmu merasa seperti sedang berjalan di atas kaca tipis. Ia membuatmu merasa berpijak di tanah yang kokoh. Tanyakan pada dirimu dengan jujur, jika tidak ada rasa takut kehilangan, apakah kamu masih memilih bertahan? Jika tidak ada kenangan indah masa lalu, apakah pola hari ini cukup membuatmu damai? Karena yang kamu jalani bukan masa lalu. Yang kamu jalani adalah hari ini. Dan hari ini harus cukup sehat untuk dipertahankan. Kedamaian batin bukan kemewahan. Itu kebutuhan. Kamu boleh mencintai seseorang sepenuh hati, tapi jangan sampai kamu kehilangan ketenangan
demi mempertahankannya. Karena hubungan yang layak dipertahankan bukan yang paling membuatmu berdebar, melainkan yang paling membuatmu tenang. Jawaban dari semua kebingunganmu bukan tersembunyi dalam kata-katanya, bukan dalam janji-janjinya, tapi dalam sunyi yang kamu rasakan setiap malam sebelum tidur. Jika di sana ada damai, mungkin kamu berada di tempat yang tepat. Tapi jika yang ada hanya gelisah yang kamu paksa untuk dimengerti, mungkin sudah waktunya kamu berhenti menipu diri sendiri. Ada satu hukum sederhana dalam hubungan yang sering kita abaikan karena terlalu sibuk mencintai. Hukum timbal balik bukan tentang siapa memberi lebih banyak, tapi tentang apakah memberi dan menerima mengalir dua arah. Karena cinta yang sehat tidak terasa seperti perjuangan sepihak, ia terasa seperti kerjasama. Coba jujur pada dirimu sendiri. Siapa yang lebih sering memulai percakapan? Siapa yang lebih sering mengalah? Siapa yang lebih sering meminta maaf lebih dulu? Bahkan saat bukan sepenuhnya salah. Jika hampir semua jawabannya adalah kamu, maka kamu tidak sedang berada dalam hubungan. Kamu sedang berusaha mempertahankan sesuatu sendirian. Psikologi menyebut prinsip ini sebagai reciprocity, kecenderungan alami manusia untuk membalas perlakuan yang diterima. Jika seseorang menghargaimu, ia akan menunjukkan usaha. Jika seseorang peduli, ia akan hadir tanpa harus selalu diingatkan. Ketika timbal balik hilang, hubungan berubah menjadi ketidakseimbangan. Dan ketidakseimbangan yang berlangsung lama melahirkan kelelahan emosional. Masalahnya, banyak orang takut menguji keseimbangan ini. Mereka terus memberi karena takut jika berhenti, semuanya akan runtuh. Mereka terus mengejar karena takut jika diam, pasangannya akan pergi. Padahal, disitulah tes yang sebenarnya. Jika kamu berhenti mengejar dan dia ikut berhenti mendekat, mungkin dari awal kamu memang satu Satania yang berlari. Stoikisme mengajarkan tentang harga diri yang tidak bergantung pada respons orang lain. Kamu boleh mencintai, tapi jangan sampai memohon. Kamu boleh berusaha, tapi jangan sampai mengorbankan martabat. Ketika kamu terus-menerus memberi tanpa menerima, kamu sedang mengirim pesan bahwa usahamu bisa dianggap biasa saja. Lama-lama, itu menjadi standar baru. Perhatikan pola kecil. Saat kamu berbagi cerita penting, apakah dia mendengarkan dengan utuh atau hanya setengah hati? Saat kamu sedang sulit, apakah dia hadir atau menghilang? Saat kamu sukses, apakah dia ikut bangga atau justru mengecilkan? Timbal balik bukan hanya soal materi atau waktu. Ia tentang energi, perhatian, dan komitmen. Ada hubungan yang terlihat berjalan, tapi sebenarnya ditopang oleh satu pihak yang terus mendorong. Seperti mendorong mobil mogok sendirian, kamu bisa membuatnya bergerak beberapa meter, tapi kamu akan kehabisan tenaga. Dan saat kamu lelah, mobil itu berhenti. Kamu kurang kuat. Tapi karena sejak awal mesinnya tidak pernah benar-benar hidup dari dua sisi, tesnya sederhana namun berat. Berhenti sejenak, bukan untuk bermain strategi manipulatif, tapi untuk melihat realitas. Kurangi inisiatifmu sedikit, kurangi pesan panjangmu, kurangi usaha berlebihanmu, lalu lihat apakah dia mengisi ruang itu, atau membiarkannya kosong. Responsnya adalah jawaban yang selama ini kamu cari. Seringkali kita takut melihat hasil tes ini, karena kita sudah tahu jawabannya. Kita tahu bahwa jika kita berhenti berjuang, mungkin tidak ada lagi yang tersisa. Dan itu menyakitkan, tapi lebih menyakitkan lagi jika kamu terus hidup dalam ilusi bahwa semuanya baik-baik saja, padahal kamu satu-satunya yang menjaga api tetap menyala. Hubungan yang layak dipertahankan membuat dua orang sama-sama barusi tidak selalu seimbang setiap hari. Karena hidup memang dinamis. Kadang kamu memberi lebih, kadang dia memberi lebih. Tapi secara umum, ada rasa saling, ada kesadaran bahwa hubungan ini tanggung jawab bersama, bukan beban sepihak. Stoikisme mengingatkan bahwa kamu tidak bisa mengendalikan apakah seseorang memilih untuk berusaha, tapi kamu bisa mengendalikan apakah kamu terus mengorbankan dirimu di tempat yang tidak menghargai usahamu. Diam yang berdaulat seringkali lebih kuat daripada 1000 upaya memohon perhatian. Tanyakan dengan jernih, jika kamu berhenti berusaha sekeras ini, apakah hubungan ini masih berdiri? Jika jawabannya tidak, mungkin itu bukan hubungan yang kuat, melainkan hubungan yang bergantung pada ketakutanmu kehilangan. Hukum timbal balik bukan tentang menghitung siapa memberi lebih banyak. Ia tentang memastikan kamu tidak mencintai sendirian. Karena cinta yang sehat tidak terasa seperti perjuangan untuk dipilih. Ia terasa seperti dua orang yang sama-sama ingin tinggal, dan kamu berhak berada dalam hubungan di mana usahamu disambut, bukan diabaikan, di mana kehadiranmu dihargai, bukan dianggap pasti. Jika timbal balik itu ada, pertahankan. Jika tidak,
Mungkin yang perlu kamu pertahankan adalah dirimu sendiri. Tidak ada hubungan tanpa konflik. Dua kepala, dua latar belakang, dua cara berpikir, pasti akan berbenturan. Tapi yang jarang kita sadari adalah ini. Konflik bukan penentu hancur atau tidaknya sebuah hubungan. Cara kalian bertengkarlah yang menentukan. Konflik bisa menjadi alat pendewasaan, atau justru menjadi pisau yang perlahan mengikis rasa hormat. Banyak orang takut pada pertengkaran. Mereka berpikir, jika sering ribut berarti tidak cocok. Padahal hubungan yang terlalu tenang pun belum tentu sehat. Bisa jadi salah satu hanya menahan diri. Bisa jadi salah satu memilih diam karena lelah menjelaskan. Jadi masalahnya bukan ada atau tidaknya konflik. Masalahnya adalah, setelah konflik, apakah kalian lebih memahami satu sama lain? Atau justru semakin menjauh? Perhatikan bagaimana dia bersikap saat marah. Apakah dia menyerang masalahnya? Atau menyerang pribadimu? Apakah dia berkata, masalahnya ini? Atau justru, kamu memang selalu begini? Kalimat kedua, bukan penyelesaian. Itu pelabelan. Dan pelabelan yang diulang-ulang perlahan membentuk citra diri yang rusak. Psikologi menyebut ini sebagai pola destruktif dalam komunikasi kritik yang menyerang identitas, bukan perilaku. Lihat juga bagaimana konflik ditutup. Apakah ada ruang untuk meminta maaf tanpa dipermalukan? Apakah ada usaha memperbaiki tanpa mengungkit kesalahan lama? Atau setiap pertengkaran selalu membawa daftar dosa masa lalu? Konflik yang sehat fokus pada solusi hari ini. Konflik yang merusak sibuk mengumpulkan bukti untuk memenangkan argumen. Stoikisme mengajarkan bahwa yang bisa kita kendalikan hanyalah respons kita. Kamu tidak bisa mengontrol emosinya, tapi kamu bisa mengontrol caramu bereaksi. Namun hubungan bukan latihan kesabaran sepihak. Jika hanya kamu yang terus berusaha tenang, terus berusaha dewasa, sementara dia bebas melukai dengan alasan sedang emosi, maka itu bukan pertumbuhan bersama. Itu ketidakseimbangan. Ada juga bentuk konflik yang lebih halus, tapi sama merusaknya. Gaslighting. Ketika kamu mengungkapkan perasaan, lalu dibalas dengan, kamu terlalu sensitif, atau kamu saja yang salah paham. Lama-lama kamu mulai meragukan persepsimu sendiri. Kamu mulai berpikir mungkin memang kamu yang berlebihan. Padahal perasaanmu valid. Perasaan tidak pernah salah. Yang perlu dibahas adalah perilaku yang memicunya. Hubungan yang menguatkan membuat konflik terasa seperti proses belajar. Tidak nyaman, tapi ada arah. Ada kesediaan untuk mendengar. Ada jeda untuk mendinginkan kepala. Ada niat memperbaiki, bukan sekadar menang. Setelah bertengkar, kamu mungkin lelah, tapi tidak merasa direndahkan. Kamu mungkin kecewa, tapi tidak merasa tidak berharga. Sebaliknya, hubungan yang menghancurkan membuat setiap konflik terasa seperti ancaman. Kamu takut berbicara, karena khawatir akan berakhir lebih buruk. Kamu menahan pendapat agar tidak memicu ledakan. Kamu memilih diam bukan karena bijak, tapi karena takut. Jika setiap perbedaan pendapat membuatmu merasa tidak aman, itu bukan dinamika sehat. Tesnya sederhana, namun jujur. Setelah konflik, apakah kamu merasa lebih dekat atau lebih jauh? Apakah rasa hormat tetap ada atau terkikis? Apakah kamu merasa didengar atau hanya ditoleransi? Karena konflik yang sehat justru memperdalam koneksi. Ia membuka sisi yang belum terlihat, lalu mengajarkan cara mencintai dengan lebih matang. Stoikisme berbicara tentang kebajikan kesabaran, pengendalian diri, dan keadilan. Jika dalam konflik salah satu selalu merasa benar, selalu merasa paling terluka, selalu merasa paling berhak marah, maka tidak ada keadilan di sana. Dan tanpa keadilan, cinta akan berubah menjadi dominasi. Jangan tertipu oleh momen manis setelah touching. Beberapa hubungan menciptakan siklus. Ledakan, tangisan, permintaan maaf besar, lalu kembali hangat. Sebelum siklus itu terulang lagi, intensitas rekonsiliasi sering disalahartikan sebagai kedalaman cinta. Padahal itu hanya pola nekturan yang melelahkan. Hubungan yang layak dipertahankan, bukan yang bebas konflik, tapi yang mampu mengelola konflik tanpa menghancurkan satu sama lain. Di sana, kamu tetap merasa aman meski berbeda. Kamu tetap merasa dihargai, meski tidak sepakat. Kamu tahu bahwa masalah adalah sesuatu yang dihadapi bersama, bukan senjata untuk saling melukai. Tanyakan pada dirimu dengan jernih. Setiap kali bertengkar, apakah kamu belajar sesuatu atau kehilangan sesuatu? Jika yang hilang adalah rasa percaya diri, rasa aman, dan rasa dihargai, maka konflik itu sedang mengikis fondasi hubunganmu. Tapi, jika yang tumbuh adalah pemahaman dan kedewasaan, mungkin di sanalah cinta sedang ditempa. Karena pada akhirnya, konflik bukan musuh. Ia hanya alat uji.
Dan dari cara kalian menghadapinya, kamu bisa melihat dengan jelas hubungan ini sedang menguatkanmu atau perlahan menghancurkanmu. Cinta bisa membuat dua orang merasa dekat, tapi nilai hiduplah yang menentukan apakah mereka bisa berjalan jauh. Banyak hubungan tidak hancur karena kurangnya rasa, melainkan karena arah yang berbeda. Di awal semuanya terasa ringan, perbedaan terlihat menarik. Cara pandang yang tidak sama terasa seperti warna baru, tapi waktu tidak hanya menguji rasa. Ia menguji prinsip. Nilai hidup bukan soal hobi atau selera musik. Ia menyentuh hal-hal yang lebih dalam cara memandang komitmen, cara mengelola uang, cara menghargai keluarga, cara melihat masa depan. Di sinilah sering muncul gesekan yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan saling pengertian. Karena ada perbedaan yang bisa dikompromikan, dan ada yang jika dipaksakan justru mengikis dirimu perlahan. Coba tanyakan dengan jujur apakah kalian menginginkan masa depan yang searah, atau kamu dayam-dayam berharap dia akan berubah. Mungkin kamu menginginkan stabilitas, sementara dia menikmati ketidakpastian. Kamu ingin membangun sesuatu yang serius, sementara dia masih ingin melihat kemana arah angin bertiup. Kamu menghargai kesetiaan sebagai prinsip utama, sementara dia melihatnya sebagai sesuatu yang fleksibel. Perbedaan seperti ini bukan kecil. Ia adalah fondasi. Psikologi relasi menyebut pentingnya value, alignment, keselarasan nilai dasar. Tanpa itu, hubungan akan dipenuhi negosiasi tanpa akhir. Setiap keputusan besar menjadi tarik ulur. Setiap rencana masa depan terasa berat karena tidak ada visi yang benar-benar disepakati. Kamu mungkin bisa bertahan 1 atau 2 tahun dengan kompromi. Tapi jika kompromi itu selalu datang dari satu sisi, lama-lama kamu tidak lagi tahu apa yang kamu perjuangkan. Stoikisme mengajarkan hidup selaras dengan prinsip, bukan mengikuti arus hanya demi diterima. Jika dalam hubungan kamu harus terus-menerus menekan keyakinanmu sendiri agar tidak terjadi konflik, maka kamu sedang hidup tidak selaras. Dan hidup yang tidak selaras selalu melahirkan kegelisahan. Kamu mungkin tersenyum di luar, tapi di dalam ada suara kecil yang terus bertanya, apakah ini benar untukku? Ada orang yang menunda pembicaraan tentang nilai karena takut merusak suasana. Mereka memilih menikmati momen tanpa membahas masa depan. Padahal diam tidak menghapus perbedaan. Ia hanya menundanya. Dan ketika akhirnya perbedaan itu muncul di persimpangan hidup soal pernikahan, anak, karier, prioritas rasanya jauh lebih menyakitkan karena sudah terlalu dalam untuk mundur dengan ringan. Perhatikan juga bagaimana dia merespons prinsipmu. Apakah ia menghargainya meski tidak sepenuhnya? Setuju atau justru meremehkan dan menganggapmu terlalu kaku? Cinta yang dewasa tidak memaksamu meninggalkan nilai inti demi menjaga hubungan. Ia mungkin mengajak berdiskusi, tapi tidak memaksa kamu mengkhianati dirimu sendiri. Ada perbedaan antara kompromi dan pengorbanan identitas. Kompromi adalah dua orang yang suma-suma menyesuaikan diri. Pengorbanan identitas adalah satu orang yang terus mengalah hingga kehilangan arah. Jika setiap diskusi tentang masa depan selalu membuatmu merasa harus menekan keinginan terdalam, mungkin bukan hanya caranya yang berbeda, mungkin tujuan kalian memang tidak sama. Stoikisme juga mengingatkan bahwa tidak semua hubungan harus dipertahankan hanya karena terasa nyaman hari ini. Kebijaksanaan adalah kemampuan melihat jangka panjang. Jika arah hidup kalian bertolak belakang, rasa hari ini tidak cukup untuk menjamin kebahagiaan esok. Dan mencintai seseorang tidak berarti kamu harus mengorbankan prinsip yang membentuk siapa dirimu. Bayangkan 5 atau 10 tahun ke depan dengan pola nilai yang sama seperti sekarang. Apakah kamu bisa hidup dengan itu tanpa merasa kehilangan sesuatu yang penting? Apakah kamu bisa menerima perbedaan itu tanpa terus berharap perubahan? Karena berharap tanpa realita hanya akan melahirkan kekecewaan yang berulang. Hubungan yang layak dipertahankan bukan yang bebas perbedaan, tapi yang memiliki arah yang selaras. Di sana, visi masa depan terasa mungkin. Diskusi terasa membangun. Perbedaan menjadi pelengkap, bukan jurang. Kamu tidak merasa sendirian dalam memikirkan hari esok, karena ada kesepahaman tentang apa yang ingin dibangun bersama. Pada akhirnya, pertanyaannya bukan seberapa besar kamu mencintainya, tapi apakah kalian berjalan ke arah yang sama? Karena cinta tanpa arah hanya akan membuat lelah di tengah jalan. Dan kamu berhak berada dalam hubungan yang bukan hanya hangat hari ini, tapi juga jelas tujuannya esok hari. Ada perbedaan tipis antara membutuhkan dan terhubung. Dari luar terlihat sama dua orang saling dekat, saling mencari, saling merasa tidak lengkap tanpa yang lain. Tapi di dalamnya, kualitasnya berbeda jauh. Yang satu lahir dari kelimpahan, yang lain lahir dari kekosongan. Pertanyaannya sederhana, namun jujur,
Kamu bersamanya karena ingin, atau karena takut sendirian. Ketergantungan sering menyamar sebagai cinta yang dalam. Kamu merasa dia adalah satu-satunya sumber bahagiamu. Moodmu naik turun mengikuti responsnya. Jika dia hangat, harimu cerah. Jika dia dingin, duniamu runtuh. Tanpa sadar, pusat kendali emosimu berpindah dari dalam dirimu ke tangannya. Dan itu bukan koneksi, itu penyerahan. Psikologi menjelaskan adanya pola keterikatan atau attachment style. Ada yang cemas, selalu takut ditinggalkan. Ada yang menghindar, selalu butuh jarak. Ketika pola ini bertemu tanpa kesadaran, hubungan bisa berubah menjadi siklus mengejar dan menjauh. Kamu merasa semakin ingin mendekat saat dia menjauh. Menjauh saat kamu terlalu dekat. Intensitasnya tinggi, tapi fondasinya rapuh. Koneksi yang sehat berbeda. Ia tidak membuatmu kehilangan pusat dirimu. Kamu tetap punya hidup, mimpi, rutinitas, dan kebahagiaan di luar dirinya. Kamu bisa menikmati waktu bersama, tapi juga tetap utuh saat sendiri. Kehadirannya menambah warna, bukan menjadi satu-satunya cahaya. Ada rasa rindu, tapi tidak ada rasa panik. Stoikisme berbicara tentang kemandirian batin. Siap kehilangan bukan berarti tidak peduli. Itu berarti kamu sadar bahwa kebahagiaanmu tidak boleh bergantung sepenuhnya pada sesuatu yang tidak bisa kamu kontrol. Jika kamu mencintai seseorang tapi tidak siap kehilangan, kamu akan terus hidup dalam ketakutan. Ketakutan itu yang membuatmu menoleransi hal-hal yang seharusnya tidak kamu terima. Coba bayangkan satu skenario jujur. Jika besok dia pergi, apakah kamu akan hancur total hingga kehilangan arah hidup? Atau kamu akan terluka, tapi tetap berdiri? Jawabanmu tidak menentukan seberapa besar cintamu. Ia menentukan seberapa utuh dirimu. Hubungan yang sehat menyatukan dua pribadi yang sudah berdiri, bukan dua orang yang saling menopang karena sama-sama rapuh. Ketergantungan membuatmu menutup mata terhadap red flag. Kamu tahu ada pola yang menyakitkan, tapi kamu berkata, aku tidak bisa tanpa dia. Kamu tahu ada ketidakseimbangan, tapi kamu takut jika menuntut lebih, dia akan pergi. Lama-lama standar turun, harga diri ikut turun, dan kamu menyebutnya kompromi. Padahal itu adalah rasa takut yang dibungkus romantisasi. Koneksi yang dewasa justru memberi ruang. Tidak ada ancaman tersembunyi jika salah satu butuh waktu sendiri. Tidak ada drama berlebihan saat jarak sementara muncul. Karena keduanya tahu, hubungan ini pilihan, bukan kebutuhan darurat. Kamu tidak bersama karena terpaksa oleh kesepian, tapi karena sadar ingin berjalan bersama. Perhatikan juga bagaimana kamu melihat dirimu di dalam hubungan itu. Apakah kamu merasa kuat, atau justru semakin bergantung? Apakah kamu berani berkata tidak, atau selalu takut membuatnya kecewa? Ketergantungan membuatmu kehilangan suara. Koneksi memberimu keberanian untuk tetap jujur. Stoikisme mengingatkan bahwa segala sesuatu di luar diri kita bersifat sementara, termasuk pasangan. Mencintai dengan sadar berarti menerima kemungkinan kehilangan tanpa kehilangan diri sendiri. Itu bukan sikap dingin, itu kedewasaan. Karena cinta yang lahir dari kelimpahan jauh lebih stabil daripada cinta yang lahir dari kekurangan. Tanyakan dengan jernih. Apakah aku bersamanya karena dia melengkapi hidupku? Atau karena aku merasa hidupku kosong tanpanya? Yang kedua, mungkin yang perlu dibangun bukan hanya hubungan, tapi dirimu sendiri. Bangun kembali pusat kebahagiaan di dalam. Kuatkan fondasi sebelum menuntut bangunan. Karena pada akhirnya, hubungan yang layak dipertahankan adalah hubungan antara dua orang yang utuh. Dua orang yang bisa berdiri sendiri, tapi memilih berdiri bersama. Bukan karena takut sendirian, tapi karena sadar bahwa berjalan berdua membuat perjalanan lebih bermakna. Jika itu koneksi, pertahankan. Jika itu ketergantungan, mungkin yang perlu kamu perbaiki bukan hubungan itu, melainkan hubunganmu dengan dirimu sendiri. Kata-kata itu indah. Ia bisa menenangkan, meyakinkan, bahkan membuatmu merasa dipilih. Aku serius. Aku beda dari yang lain. Percaya sama aku. Kalimat-kalimat itu terdengar kuat, penuh niat, tapi dalam hubungan yang membangun masa depan, bukanlah kata-kata, melainkan reputasi tindakan. Banyak orang jatuh cinta pada janji, bukan pada pola. Satu percakapan mendalam membuatmu yakin dia berbeda. Satu pengakuan tulus membuatmu percaya dia akan berubah. Padahal karakter tidak dibentuk oleh satu momen emosional. Karakter terlihat dari apa yang konsisten dilakukan, terutama saat tidak ada yang melihat. Psikologi menyebut pentingnya konsistensi perilaku sebagai fondasi kepercayaan. Tidak lahir dari seberapa meyakinkan seseorang berbicara,
tapi dari seberapa sering ucapannya selaras dengan tindakannya. Jika dia berkata akan menghubungi, apakah dia benar-benar menghubungi? Jika dia berkata ingin memperbaiki diri, apakah ada langkah nyata? Jika dia berkata kamu penting, apakah waktunya mencerminkan itu? Seringkali kita memaafkan inkonsistensi karena terpesona oleh potensi. Dia sebenarnya baik. Dia cuma lagi sibuk. Dia cuma belum siap. Kalimat-kalimat itu terdengar masuk akal. Tapi jika diulang terlalu sering, itu bukan lagi pengecualian. Itu pola. Dan pola adalah reputasi. Ada fenomena yang disebut love bombing, perhatian besar di awal. Kata-kata manis yang intens. Janji yang terasa megah. Tapi setelah rasa nyaman tercapai, intensitas itu perlahan hilang. Yang tersisa hanyalah sisa-sisa ucapan tanpa tindakan nyata. Jika kamu terus bertahan karena mengingat versi awalnya, mungkin kamu sedang mencintai bayangan, bukan realitas. Stoikisme mengajarkan untuk menilai seseorang dari apa yang ia lakukan, bukan dari apa yang ia katakan tentang dirinya. Siapapun bisa berbicara tentang komitmen. Tidak semua orang mampu hidup di dalamnya. Kebajikan tidak diukur dari retorika, tapi dari kebiasaan. Dan kebiasaan terlihat dalam hal-hal kecil yang berulang. Perhatikan 3 bulan terakhir, bukan 3 hari terakhir. Apakah ada peningkatan nyata? Apakah ada perubahan konkret? Atau hanya siklus yang sama, kesalahan, permintaan maaf, janji, lalu pengulangan? Jika yang berubah hanya nada suaranya saat meminta maaf, tapi perilakunya tetap sama, maka kamu tidak sedang melihat transformasi. Kamu sedang melihat strategi bertahan. Hubungan yang layak dipertahankan membuatmu merasa aman bukan karena janjinya besar, tapi karena tindakannya stabil. Kamu tidak perlu terus-menerus memastikan. Kamu tidak perlu memeriksa ulang. Kamu hidup dalam keraguan karena yang ia lakukan sudah cukup menjadi jawaban. Kata-kata bisa menyentuh hati, tapi tindakan membentuk realitas. Dan realitaslah yang akan kamu jalani setiap hari. Jika dia sering berkata, kamu prioritas tapi waktunya selalu untuk hal lain, maka prioritas itu hanya ilusi. Jika dia berkata ingin masa depan bersamamu, tapi tidak pernah membicarakan langkah konkret, maka masa depan itu hanya wacana. Stoikisme juga mengingatkan bahwa kita tidak bisa memaksa orang untuk bertindak sesuai harapan kita. Yang bisa kita lakukan hanyalah mengamati dan memutuskan apakah tindakan itu sejalan dengan nilai kita. Berhenti berharap pada versi ideal yang belum pernah benar-benar muncul. Lihat versi yang hadir setiap hari. Ada keberanian dalam berhenti mempercayai kata-kata kosong. Keberanian untuk berkata pada diri sendiri, aku layak mendapatkan konsistensi. Karena cinta yang dewasa tidak membuatmu terus menebak-nebak. Ia jelas dalam tindakan. Ia terlihat dalam usaha. Ia terasa dalam kehadiran yang nyata. Tanyakan pada dirimu, jika semua kata-katanya dihapus, hanya menyisakan tindakannya, apakah kamu masih merasa dicintai? Jika jawabannya ragu, mungkin itulah jawaban yang selama ini kamu hindari. Pada akhirnya, reputasi seseorang dalam hubungan bukan dibangun oleh janji terbaiknya, tapi oleh kebiasaan hariannya. Dan masa depanmu tidak akan dibentuk oleh kalimat manis, melainkan oleh tindakan yang diulang-ulang. Jadi lihat dengan jernih, nilai dengan tenang. Karena hubungan yang layak dipertahankan adalah hubungan di mana kata dan tindakan berjalan berdampingan, bukan saling bertentangan. Setiap hubungan punya harga, tidak selalu dalam bentuk materi, tapi dalam bentuk energi, waktu, perhatian, bahkan harga diri. Pertanyaannya bukan apakah kamu harus berkorban. Semua hubungan butuh pengorbanan. Pertanyaannya adalah, harga yang kamu bayar masih masuk akal? Atau sudah terlalu mahal? Coba hentikan sejenak semua pembelaan. Lalu tanyakan dengan jujur. Sejak bersamanya, apa yang berkurang dari dirimu? Apakah kamu lebih sering merasa lelah daripada bahagia? Apakah kamu kehilangan fokus pada tujuan hidupmu? Apakah lingkaran pertemananmu menyempit karena kamu terus menyesuaikan diri? Kadang kita terlalu sibuk mempertahankan seseorang sampai lupa menghitung apa yang hilang di sepanjang jalan. Psikologi mengenal istilah sunk cost fallacy, kecenderungan untuk bertahan hanya karena sudah terlanjur banyak berinvestasi. Kamu berkata, sayang sudah sejauh ini, sudah terlalu banyak waktu yang kuhabiskan. Tapi waktu yang sudah berlalu tidak bisa dikembalikan. Dan bertahan hanya demi membenarkan masa lalu seringkali membuat masa depan ikut terkorbankan. Bertahan bukan selalu bukti cinta. Kadang itu hanya ketakutan mengakui bahwa kamu salah memilih. Perhatikan juga harga emosionalnya. Apakah kamu sering menahan perasaan agar tidak memicu konflik? Apakah kamu mengurangi standar agar tidak dianggap menuntut?
Apakah kamu terus memaafkan tanpa pernah melihat perubahan? Jika setiap hari kamu harus mengorbankan sedikit harga dirimu demi menjaga hubungan tetap utuh, maka sebenarnya yang retak bukan hubungan itu melainkan dirimu. Stoikisme mengajarkan bahwa karakter dan prinsip adalah hal yang tidak boleh digadaikan. Kamu boleh kehilangan seseorang, tapi jangan sampai kehilangan integritas. Karena ketika kamu mengorbankan nilai dasar demi bertahan, kamu sedang membangun hubungan di atas pengingkaran diri. Dan pengingkaran diri tidak pernah membawa kedamaian. Jangka panjang, ada harga yang wajar. Belajar lebih sabar, lebih memahami, lebih dewasa. Itu bagian dari pertumbuhan. Tapi ada harga yang berbahaya. Kehilangan rasa percaya diri, kehilangan rasa aman, kehilangan kebebasan menjadi diri sendiri. Jika yang kamu bayar adalah pertumbuhan, itu sehat. Jika yang kamu bayar adalah identitasmu, itu peringatan. Coba bayangkan 5 tahun ke depan jika pola ini tidak berubah. Harga apa lagi yang harus kamu bayar? Lebih banyak waktu, lebih kompromi sepihak, lebih banyak malam penuh overthinking. Jika kamu sudah lelah sekarang, bagaimana dengan nanti? Kadang kita terlalu optimis berharap keadaan akan membaik. Padahal, pola yang ada sudah memberi gambaran jelas tentang arah yang dituju. Hubungan yang layak dipertahankan tidak membuatmu merasa sedang bertransaksi dengan kebahagiaanmu sendiri. Ia mungkin menuntut usaha, tapi tidak menuntut pengorbanan yang merusak. Kamu tetap merasa utuh. Kamu tetap merasa dihargai. Kamu tetap merasa bahwa apa yang kamu berikan sebanding dengan apa yang kamu terima. Tanyakan dengan jernih. Jika bukan, karena rasa takut kehilangan, apakah kamu masih bersedia membayar harga ini? Jika bukan karena kenangan indah masa lalu, apakah hubungan hari ini cukup sehat untuk dipertahankan? Karena yang kamu jalani adalah hari ini, bukan nostalgia. Stoikisme juga mengingatkan bahwa tidak semua yang kita inginkan layak kita miliki jika harganya terlalu mahal bagi jiwa. Kadang keberanian terbesar bukan bertahan, tapi mengakui bahwa biaya emosionalnya sudah melampaui batas. Dan mengundurkan diri bukan berarti gagal. Itu bisa berarti memilih diri sendiri pada akhirnya. Hubungan bukan tentang seberapa lama kamu bisa menahan, tapi seberapa sehat kamu bisa tumbuh di dalamnya. Jika harga yang kamu bayar adalah kedewasaan dan kebijaksanaan, mungkin itu layak. Tapi jika harga yang kamu bayar adalah ketenangan, harga diri, dan arah hidupmu, mungkin sudah waktunya berhenti membayar. Karena cinta yang sehat tidak membuatmu bangkrut secara emosional. Dan kamu berhak berada dalam hubungan yang membuat hidupmu bertambah, bukan terus berkurang. Ada satu ujian terakhir yang paling jujur dalam hubungan. Bukan saat kalian sedang mesra, bukan saat kalian sedang bertengkar, tapi saat kamu benar-benar siap kehilangan. Di titik itu, kabut emosi mulai menipis. Ketakutan tidak lagi memimpin, dan kamu bisa melihat hubungan ini apa adanya. Selamat, masih takut ditinggalkan. Keputusanmu tidak pernah benar-benar bebas. Kamu akan menoleransi lebih banyak dari yang seharusnya. Kamu akan memaklumi hal-hal yang melukai. Kamu akan terus memberi meski lelah, karena alternatifnya terasa lebih menakutkan. Sendirian, ketakutan membuat standar turun tanpa kamu sadari. Psikologi mengenal konsep scarcity mindset. Ketika kamu merasa sesuatu langka, kamu akan menggenggamnya lebih erat. Bahkan jika itu melukai, kamu berpikir, kalau bukan dia, siapa lagi? Pikiran itu membuatmu bertahan bukan karena bahagia, tapi karena takut tidak menemukan pengganti. Padahal hubungan yang sehat tidak dibangun di atas rasa kekurangan. Ia dibangun di atas pilihan. Sadar, stoikisme mengajarkan latihan mental yang sederhana tapi kuat. Bayangkan, kehilangan apa yang kamu miliki, bukan untuk menjadi pesimis, tapi untuk membebaskan diri dari ketergantungan. Ketika kamu menerima kemungkinan terburuk, kamu tidak lagi dikendalikan olehnya. Jika kamu bisa berkata dalam hati, aku mencintainya, tapi aku juga siap jika harus berjalan sendiri, maka kamu sedang merebut kembali kendali atas hidupmu. Menariknya, saat kamu benar-benar siap kehilangan, sikapmu berubah. Kamu tidak lagi memohon. Kamu tidak lagi memaksa. Kamu tidak lagi berusaha membuktikan diri. Kamu menjadi tenang, tegas, jernih. Dan disitulah ujian sebenarnya terjadi. Apa dia mendekat dengan kesadaran baru, atau justru menjauh karena merasa tidak lagi dikejar? Banyak hubungan bertahan bukan karena kuat, tapi karena salah satu terlalu takut pergi. Begitu rasa takut itu hilang, fondasinya diuji. Jika yang tersisa adalah dua orang yang sama-sama ingin tinggal, maka hubungan itu punya dasar yang sehat. Tapi jika yang tersisa hanyalah kebiasaan dan ketergantungan, maka ia akan runtuh dengan sendirinya. Ada keberanian besar dalam berkata pada diri sendiri, aku cukup dengan atau tanpa dia. Itu bukan kesombongan.
Itu kemandirian emosional. Kamu berhenti melihat pasangan sebagai sumber utama kebahagiaanmu, dan mulai melihatnya sebagai partner yang berjalan di sampingmu, bukan di atasmu, bukan sebagai penopang hidupmu. Saat kamu siap kehilangan, kamu juga mulai melihat lebih jernih. Kamu berhenti fokus pada potensi, dan mulai melihat pola. Kamu berhenti berharap, dan mulai menilai realita. Kamu bertanya, apakah hubungan ini tetap layak jika aku tidak lagi takut sendirian? Pertanyaan itu mungkin menyakitkan, tapi jawabannya akan membebaskan. Dan paradoksnya, orang sering lebih menghargai sesuatu ketika mereka tahu itu tidak bisa dipaksa untuk tinggal. Ketika kamu tidak lagi menggenggam dengan cemas, kamu memberi ruang bagi pilihan yang tulus. Jika dia memilih tetap di sana, itu karena ingin, bukan karena kasihan, bukan karena tekanan, tapi karena kesadaran. Hubungan yang layak dipertahankan adalah hubungan antara dua orang yang bebas untuk pergi, tapi memilih untuk tinggal. Bukan karena terjebak, bukan karena takut, tapi karena sadar bahwa bersama adalah keputusan terbaik. Jika kamu harus terus takut kehilangan agar hubungan itu bertahan, mungkin sejak awal ia tidak pernah benar-benar kuat. Ujian terakhir ini bukan tentang mengancam untuk pergi, bukan tentang bermain tarik ulur. Ini tentang kesiapan batin. Melepaskan rasa takut yang selama ini mengikatmu pada hal-hal yang tidak sehat. Tentang berdiri tegak dan berkata, aku mencintai dengan tulus, tapi aku tidak akan mengorbankan diriku demi mempertahankan. Karena pada akhirnya, ketika kamu siap kehilangan, kamu tidak benar-benar kehilangan apapun. Kamu justru menemukan kembali dirimu. Dan dari posisi itulah, kamu bisa memutuskan dengan jernih, apakah hubungan ini layak diperjuangkan, atau sudah waktunya melangkah menuju versi hidup yang lebih damai.